Halo semuanya, selamat datang di konten terbaru dari Friends Mental Health Support. Jadi di konten kali ini kita bakal agak berbeda sedikit karena biasanya kita ngomongin hal-hal yang lumayan serius ya, dari HIV, lalu ada mental health, dan juga ada adiksi. Kalau di konten ini kita khusus ngomongin yang bermasalahannya anak-anak muda. Meskipun agak kurang meyakinkan ya, kayaknya yang bawain acara juga nggak muda-muda banget mukanya, tapi nggak apa-apa. Karena hari ini kita bakal ngomongin semua tentang pergalau-galauan, tentang permasalahan di dalam hati Anda, ya kan? Tentang malam-malam Anda merindukan seseorang yang tidak merindukan Anda, ya kan? Jadi santai aja bakal kita bahas semua di konten ini. Jadi bagaimana kabar hati Anda hari ini? Selamat datang di Katanya Cinta. Ya, oke. Jadi ini adalah episode pertama dari konten terbaru namanya Katanya Cinta. Memang agak terdengar aneh ya judulnya, kenapa Katanya Cinta? Kenapa nggak Katakan Cinta? Kalau Katakan Cinta itu zaman dulu ya ada Lawas itu sudah bener lawas sekali Bener. zaman dulu. Katakan Cinta itu reality show buat nembak-nembak ya. Iya, betul. Iya. Kalau Anda tidak tahu Berarti ya kami tua. Nah, kalau Katanya Cinta tuh karena aku ngerasa frasanya tuh unik aja gitu. Karena di berbagai macam konteks itu berbeda-beda artinya. Misalnya katanya cinta, tapi kok dia gitu sih sama aku gitu. Katanya cinta, kok dia nggak jujur sih gitu kan. Bilang, katanya cinta, masa nggak berani lu ngomong ke dia gitu. Terus misalnya ada lagi biasa nih kalau pacaran-pacaran antara cewek dan cowok, biasanya akal-akal bulusnya cowok nih. Katanya cinta, masa nggak mau sih diajakin gitu, ya kan? Biasanya gitu, katanya cinta, masa nggak mau sih? Gitu. Jadi berbagai dalam satu kata itu, dalam satu frasa itu berbagai macam konteks bisa masuk dalam situ. Makanya aku bilang, wah ini kayaknya bagus nih jadiin sebuah judul. Jadi semangat kita memang gitu, karena memang permasalahan percintaan itu kan banyak banget ya kak ya. betul. Jadi dari hal yang kita kedengaran receh dan temeh gitu, tapi ada aja gitu, selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin, iya kan? Karena Betul. biasanya kalau di Friends Talk itu hostnya ada dua, ada saya WB di sini dan adalah abang saya satunya lagi, gitu kan? Kalau di konten ini saya sendirian aja, biar juga bayarannya sendiri gitu ya. Dan hari ini kita akan ditemani terus sama kakak cantik di sebelah sini yang akan menjawab semua keresahan-keresahan hati Anda dari sisi psikologi, ya kan? Karena yang satu inilah psikolog, ya kan? Kalau saya kan si goblok ya. Nah, hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Nana. Hai. Gitu. Kalau memanggil Kak Nana harus nadanya seperti itu. Iya. Seperti memanggil Kak Nunu. Nunu. Iya. Kalau nggak tahu Kak Nunu siapa? Ya sudah. Kita banyak memberikan referensi-referensi yang kayaknya agak jadul ya. Jadi Betul. ini konten Ketebak usianya Iya. jadinya kan. ini konten lawas apa gimana gitu. Tapi khusus untuk hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang agak-agak cukup serius dan bisa jadi ini menjadi kenangan-kenangan buruk mungkin bagi teman-teman semua dan menjadi pengalaman-pengalaman pahit yang juga mungkin saya pernah rasain sendiri juga, ya kan? Kita bakal ngomongin permasalahan tentang posesif. Karena pernah posesif apa jangan-jangan yang dulu posesif juga nih? Enggak sih, diposesifin mungkin ya. Oh, Wah. diposesifin. Wah. Aku kira kalau lihat dari muka-muka anak-anak ini kayaknya muka-muka pengekang kayaknya. Waduh. Muka-muka diktator kayaknya yang suka Wah. ngatur-ngatur kayaknya. Enggak ya? Enggak sih. Enggak suka ngatur-ngatur Enggak gitu. suka ngatur-ngatur. Oh. Sukanya ngebebasin, asalkan sesuai ini aja. Norma-norma yang berlaku. Bener. Oh iya. Sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku Iya. gitu. Tapi kita bakal ngomonginnya mungkin disederhanakan dulu gitu. Posesif itu kan mungkin bahasa sederhananya ngatur-ngatur lah gitu. Nah, Iya. sebenarnya nih kalau dalam kehidupan berpasangan kita nih, waktu kita pacaran, boleh nggak sih sebenarnya kita ngelarang-larang pasangan? Gini, ngelarang-larang tuh sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Kalau tujuannya sebenarnya adalah perhatian gitu ya, memberikan perhatian, ingin menjaga pasangan kita, sah-sah aja, dibolehkan gitu. Bahkan berarti kan kita ingin menjaga pasangan kita gitu ya. Tapi kan kita lihat porsinya, batasannya seberapa sih sebenarnya kita melarang? Apakah seluruh hal sampai makanan itu nggak boleh, atau apa namanya aktivitas A, B, C, kamu harus melakukan ini gitu? Ya kan nggak juga gitu ya.
gitu. Jadi tergantung batasannya dan seberapa jauh sih larang-larangannya itu gitu. Kamu nggak boleh jajan sembarangan. Nah kayaknya itu lebih ke bu guru yang ngasih tahu kayak gitu Iya ya. betul. Iya. Jadi nggak usah terlalu ngatur-ngatur banget karena kan semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Sesuai harus dengan porsinya masing-masing. Ya Betul. namanya kita pasangan care boleh, Iya. perhatian harus memang. Cuma kan Benar. porsinya di tempat yang pas aja. Betul. Gitu. Jangan sampai kamu melampaui kapasitas orang tuanya nggak Iya. sampai segitunya ngelarang-larang. Iya, benar. Anda siapa ikutan bikin juga enggak? Enggak. Iya kan ngebiayain dia sekolah juga enggak. Antum Betul. siapa kudu ngelarang-larang dia gitu. Betul. Kadang-kadang kan banyak pasangan yang kayak gitu tuh apa-apa mesti ngasih tahu dulu. Balas chat dikit, lama balas chat Udah bingung. ngambek ya kan. Betul. Dikit-dikit harus ngelapor, dikit-dikit harus Betul. ngelapor. Ini maksudnya ini Anda pasangan apa kantor polisi Betul. harus wajib lapor kayaknya Anda ya. Gitu. 1 kali 24 menit. Benar. Kalau nggak ada dicariin. Iya, gitu. misalnya kita balas misalnya 145. Iya kan? 1-4. Dia ngechatnya di 143 gitu Nah, misalnya. Di menit 144 kamu di mana? Waduh, repot. Maksudnya Anda kalau mau langsung dijawab ngobrol sama Siri, halo Betul. Siri langsung dijawab halo sama Langsung. dia. Ya nggak Iya. pakai delay gitu. Maksudnya kita manusia ya punya kehidupannya masing-masing Betul, gitu. punya aktivitas juga gitu kan, nggak yang di handphone terus sepersekian detik gitu Nah. kan. Iya. Berarti yang berlebihan itu apakah langsung masuk ke taraf posesif tadi tuh, Kak? Tergantung sekarang apakah yang diposesifkan atau yang diberi perhatian gitu merasa terganggu dengan hal tersebut gitu. Dalam artian kayak sampai membatasi, sampai merasa bahwa ruang geraknya tuh kayak kok aku jadi nggak berkembang gitu. Tergantung nih porsinya seberapa. Kalau misalkan dirasa dari yang diberi perhatian masih merasa oh ini sah-sah aja nih, masih wajar gitu. Perilaku memberi perhatiannya masih wajar, masih yang tidak membuat aku terbatasi sama sekali, berarti masih belum masuk ke posesif. Tapi kalau udah sampai yang seperti tadi contohnya sepersekian menit belum balas udah nyariin atau deket sama cowok lain dikit padahal cuma temen doang atau cuma ngobrol doang, orang nanya ke jalan udah kamu selingkuh ya gitu kan. Wah ini kan patut dipertanyakan nih. Padahal gitu. cuma nanya jalan. Bener Iya, gitu iya, kan iya. kayak orang nanya jalan di pinggir, kamu kok bisa deket-deket gitu sih sama cowok gitu. Ya namanya. Iya kebetulan nggak tahu ketemu di Betul, jalan tadi. Ya, gitu. pada repot bener sih ya. Itu ada loh, misalnya Ada ya, ada ya. aja orang yang Yang kayak sampai gitu se-ekstrim tuh. itu ya? Se-ekstrim itu benar, ada aja. Berarti kata kuncinya adalah saat sudah sangat berlebihan dan sudah sampai mengganggu ya. Betul. Nah, berarti di tahap itulah baru kita harus sepertinya dia sudah masuk tahap posesif nih. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau Kanana kan seorang psikolog gitu. Nih kalau akhir-akhir ini sebenarnya kita tarik mundur sedikit ya. Banyak gak sih anak-anak muda gitu? Mungkin dari pengalaman kita juga di sini akhir-akhir ini banyak anak muda yang konseling ya di Iya, Friends betul, Mental betul. Health ya. Nah, rata-rata tuh banyak juga yang tentang relationship gitu. Nah, itu tuh kenapa sih bisa kejadian itu, tapi seberapa persen sih gedenya permasalahan anak-anak muda sekarang tentang relationship itu? Nah, di fase-fase remaja itu kan memang fase menjalin hubungan itu adalah fase-fase yang sedang dijalani gitu dalam tahap perkembangan gitu. Selain akhirnya mereka sudah melewati fase-fase pertemanan gitu ya, akhirnya fase berikutnya yang harus mereka lewati adalah fase relationship nih. Nah, makanya banyak nih orang-orang yang ketika menyadari bahwa oh ini aku lagi fase pasangan, bahkan nggak punya pasangan pun tuh juga jadi masalah gitu. Oh gitu. Karena ada fase memang di fase perkembangan di mana mereka harus memiliki pasangan gitu. Jadi ada nih tugas perkembangannya tuh memang memiliki pasangan. Nah, ketika gitu. teman-teman tidak punya pasangan di fase perkembangan yang seharusnya punya pasangan, nah itu jadi masalah juga gitu. Masalah ya? Iya gitu. Jadi kayak merasa kesepian kah gitu, merasa kok aku tidak ada yang suka ya. Jadi kurang percaya diri lah akhirnya muncul gitu. Punya pasangan pun tuh juga punya ceritanya sendiri gitu. Jadi punya dan nggak punya tuh punya ceritanya sendiri. Kenapa saya merasa relate ya? Gitu. Mungkin Anda di fase yang seharusnya sudah memiliki Berarti ini pasangan. agak cukup lucu juga ya. Maksudnya tidak mempunyai pasangan juga menjadi sebuah permasalahan berpasangan ya. Iya. Ini permasalahannya sama diri sendiri kalau gitu. Betul. Dan mungkin sama lingkungannya ya. Iya. Oh, oke, Karena kan oke. di tahap perkembangan itu rata-rata nih teman-temannya udah pada punya pasangan nih, kok aku gini-gini aja nih gitu, asik sendiri aja nih gitu. Iya, tiap hari Mulai masih merasa pakai. tidak sama dengan lingkungan. Nah, biasanya di situ tuh Iya, mulailah iya. terjadi pergolakan batin gitu. Setiap hari masih memakai tisu dan tangan kanan. Waduh. Untuk menyeka air mata, maksudnya menghapus air mata, Iya, sedih gitu kan, nggak ada yang benar, ngapusin benar. gitu. Dan hal-hal lainnya ya.
Oke, jadi sebenarnya makin kesini juga sebenarnya makin banyak ya. Iya gitu, karena memang ada fase perkembangan itu tadi, ada Oke. tahap, ada tugas perkembangan gitu kalau ibaratnya kayak dulu tuh kita misalkan ketika SD tugas perkembangannya adalah belajar gitu misalkan ya. Nah nanti tuh ada lagi nih di usia-usia remaja menuju ke dewasa awal tahap perkembangannya apa misalkan karir gitu. Ada juga yang problem-problemnya karir tapi akhir-akhir ini memang lagi banyak relationship nih. Mungkin memang yang datang ke sini tuh memang lagi tugas perkembangannya adalah tentang relationship itu. Pas dia lagi di fase itu. Betul, apalagi usia-usia 24 25 quarter life crisis gitu kan. Nah, itu juga menarik tuh untuk dibahas Iya. sebenarnya, tapi itu topik yang berbeda ya. Iya, iya. Tapi memang cukup unik juga kebetulan memang makin kesini kesadaran akan kesehatan mental juga Betul. makin tinggi ya. Termasuk ternyata relationship itu juga bisa menjadi nyangkut ke kesehatan mental juga ternyata Iya, ya. iya. Rata-rata kan mereka menjalin relasi itu kan kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Betul. Padahal kan mungkin dalam dirinya sendiri pun masih banyak problem-problem yang belum diselesaikan atau belum disadari gitu. Disadarinya ketika mereka punya relasi dengan orang lain gitu. Karena mempengaruhi banget nih ketika kita punya problem yang belum selesai, kita punya pasangan gitu ya. Akhirnya itu yang mempengaruhi relasinya. Entah komunikasinya, entah perilakunya, entah cara berpikirnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi makanya disarankan ke beberapa orang gitu yang punya masalah relasi, coba dilihat dulu ke dalam dirinya gitu. Jangan-jangan ada masalah nih. Oke. Sepertinya ada masalah jangan-jangan ya Iya. kan. Iya, tapi kita sebenarnya nggak boleh skeptis juga ya soalnya biasa kan anak-anak muda sekarang emang permasalahan lu apaan sih? Gitu. Kemarin juga ada teman yang ceritain ke teman gitu. Jadi ada teman saya ceritain iya nih ada pengen konseling gitu. Kebetulan baru ulang tahun ke-20 katanya. Itu kan langsung si temen gue langsung mikir emang keresahan apa yang dimiliki seorang remaja yang baru 20 berulang tahun ke-20 gitu ya kan. Ini mau quarter life crisis saja masih kurang 5, mohon maaf ya. Gitu. Tapi kan kita nggak boleh skeptis gitu ya. Iya, Semua iya. orang punya fasenya masing-masing. Betul. Nggak boleh ngejudge dulu lah gitu. Siapa Iya. tahu memang dia punya fasenya sendiri dan permasalahan sendiri yang kita nggak bisa ngerasain itu. Betul. Dan mungkin juga dia punya kesadaran lebih besar nih, lebih tinggi Nah. dibandingkan kita dulu zaman dulu kan kayak kita balik flashback lagi 20 tahun tuh kita ngapain sih? Betul. Mungkin masih yang fase-fase hahihi sama teman-teman gitu, nongkrong-nongkrong gitu, tapi dia udah di fase 20 tahun di tahun 2022 gitu, di mana kan sudah sosial media juga banyak ya, mungkin betul. udah mendapatkan lebih banyak informasi, jadi lebih melek tentang kesehatan mental gitu. Iya, ya berarti itu sesuatu yang positif juga sebenarnya. Iya betul, ya. dengan lebih cepat Iya, menyadari kan lebih cepat untuk dapat penanganannya. Meskipun di lingkungan kita juga kita mikirnya kan yang mungkin yang dengan pemikiran zaman dulu ya, emang ini apa sih anak bocah nih? Iya, Yang punya masalah apa sih loh? Iya, Kan lo belum setua gua, belum ngerasain seperti gua gitu. Iya. Padahal nggak boleh gitu juga betul. ya. Nah, kita balik lagi ke masalah posesif tadi nih. Masalah ngelarang-larang tadi. Nah, kalau dari si kata posesif sendiri ini kalau dilihat dari sisi psikologi nih gimana nih, Kak? Posesif. Ini kan dia memiliki keinginan untuk memiliki, tapi berlebihan gitu ya. Sehingga dia ada keinginan untuk mengontrol, mengendalikan orang lain gitu atau pasangannya agar sesuai dengan apa yang dia mau nih gitu. Sebenarnya orang-orang posesif ini gimana ya bilangnya ya? Ada insecurity dalam dirinya gitu. Ada merasa tidak aman sehingga dia ingin sekali untuk mengontrol lingkungannya supaya dia tetap merasa aman nih gitu. Tapi dengan cara yang mungkin kurang tepat gitu. Oh, berarti dia mau semuanya itu berjalan dengan kemauannya dia. Iya. Karena kalau sesuatu tidak berjalan seperti kehendaknya dia merasa nggak nyaman. Iya. Kita gini aja dong, jalannya lurus aja, habis itu belok kiri, belok kanan. Kalau kamu lurus terus, aku nggak bisa. Iya. Gitu. Dia makin dia insecure nih. Terus ngikutin pasangannya nggak bisa ngikutin apa yang dia mau nih. Dia makin insecure gitu. Jadi ada rasa takut ditinggalkan lah. Jadi kayak ada perasaan bahwa aku nggak akan dapetin lagi nih sosok kayak dia. Jadi kamu udah baik-baik aja, udah tenang di sini, diem, ikutin apa yang aku mau ya gitu. Tapi kan satu lagi nih yang diajak berpasangan kan, yang diajak berhubungan kan adalah orang nih yang punya kebebasan apapun gitu, punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk berperilaku dan segala macamnya gitu. Sehingga kan sangat disayangkan sekali harus dibatasi ya ruang geraknya gitu. Oh iya. Jadi memang itu menjadi sebenarnya sendiri sih concern sendiri karena sekarang itu banyak yang ternyata tidak sadar. Kemarin soalnya kita sempat ngomongin juga di Friends Talk di episode 1 sebelumnya. Kita ngomongin tentang toxic relationship. Iya. Kita ngomongin hubungan yang beracun. Betul. Di tangan kirimu, madu di tangan kananmu. Kemarin sudah, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kepikiran lagi soalnya.
Gitu. Jadi kadang-kadang banyak yang nggak sadar kalau dia terjebak di toxic relationship itu. Nah, salah satunya adalah posesif. Betul. Nah, bahkan orang juga nggak sadar kan dia ternyata lagi di posesifin saking terlalu lamanya. Kemarin kita sempat nyinggung juga ada namanya sebuah sindrom namanya Stockholm Syndrome. Nah, kemarin tuh mungkin aku jelasin lagi ya lebih lengkapnya. Jadi tuh diambil dari sebuah kejadian perampokan bank di Swedia di kota Stockholm tahun 1973. Jadi penyekapannya itu selama 6 hari. 6 hari berturut-turut, terus ada sebuah kejanggalan di mana yang para sandranya itu marah menaruh simpati sama perampoknya gitu. Jadi dibilanglah sebuah Stockholm Syndrome. Jadi itu sebuah respon emosi yang salah kepada kejadian yang salah gitu, karena dia dikurung terus, tidak diberi kebebasan. Sekalinya dikasih kebebasan sedikit langsung jadi bersimpati gitu. Oh, ternyata dia orangnya baik. Nah, ternyata itu ada hubungannya juga sama posesif tadi, toxic relationship itu gitu. Jadi banyak yang terkurung di situ saking makanya dia nggak tahu ternyata dia berada di posisi yang salah gitu. Jadi sebenarnya erat sama masalah insecurity kayak ya. Iya. Apakah misalnya gini, kalau dia masalah insecurity bahasa sederhananya apa sih? Merasa tidak aman, merasa kalau nggak pede gitu insecurity. Iya, bagian dari insecurity. Oke, sebutlah kita bilang dia merasa tidak pede karena dia merasa value-nya dia kurang aja gitu. Jadi saat dia ngelihat pasangannya berhadapan atau sedikit bersenggolan dengan seseorang yang dia ngelihat value-nya lebih daripada dia merasa nggak nyaman dan nggak aman kan? Iya. Berarti insecurity-nya di situ ya. Lebih ke situ ya. Ya, makanya kalau Anda yang merasa posesif, muhasabah diri Anda ya, lihat diri sendiri, jangan-jangan emang Anda kurang. Atau sebenarnya bukan dianya yang kurang ya. Bukan karena masalah dia cara memandang dirinya sendiri aja. Jadi dilampiasannya ke orang lain gitu. Iya. Nah, kalau udah terjadi kayak gitu tuh enaknya gimana sih Kak? Diobrolinnya gimana gitu? Gini, yang paling merasakan dari si posesif ini kan sebenarnya pasangannya ya. Okay. Kadang orang yang memposesifkan, gimana sih si pelaku ini gitu ya. Kadang nggak menyadari bahwa dia ternyata posesif. Mungkin biasanya pembenarannya adalah kan aku perhatian, kan aku sayang, kan aku cinta sama kamu. Makan itu cinta. Sabar Bapak, sabar. Gitu loh. Jadi biasanya pembenaran tuh kayak gitu. Aku nggak posesif kok. Itu si pelakunya biasanya gitu. Sebenarnya kan yang merasakan kan sebenarnya orang yang diposesifkan gitu, betul, si korbannya gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan adalah si korban ini menyadarkan, kamu tahu nggak sih kamu tuh dikomunikasikan gitu ya, bahwa kamu tuh terlalu berlebihan nih gitu, bahwa aku tuh jadi merasa nggak bisa, ruang gerakku tuh terbatas dan sulit berkembang gitu. Nah, kalau yang diajak si pelaku ini bisa diajak untuk negosiasi, diajak komunikasi itu kan lebih baik gitu ya. Kalaupun enggak, ya mungkin disarankan untuk misalkan mencoba pendekatan dengan cara lain, misalkan konseling kah, atau orang lain dulu nih, dikasih tahu kok kamu kayaknya ini nih, misalkan orang temennya gitu. Coba kan untuk tetap si jalur komunikasi yang terbaik ya sejauh ini. Ya semua harus dikomunikasikan. Betul. Lah ya. Karena kan si posesif ini tuh sebenarnya juga sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Jadi perilakunya yang muncul nih. Karena perilaku itu biasanya didasari oleh proses pikiran dan perasaan gitu. Ada segitiga bermuda gitulah katakan ya. Tiga segitiga bermuda. Iya, tiga bermuda. Nggak biru aja, segitiga biru. Tepung dong. Gitu. Beras Rose Brand kalau tepung. Iya, terus aja kita ya. Oke, lanjut Kak, tiga segitiga bermuda gitu antara pikiran, perilaku dan perasaan. Nah, itu tuh biasanya saling terkait nih. Biasanya tuh perilakunya yang muncul kayak melarang, memarah-marahi atau cemburu dan segala macam, padahal sebenarnya ada pikiran dan perasaan nih yang ikut serta di dalam, bercampur jadi satu menjadi perilaku gitu. Yang terlihat adalah perilakunya. Bisa jadi mungkin perasaannya, aku tuh sebenarnya insecure loh. Aku tuh berpikir ketika kamu deket sama laki-laki lain, kamu mau berpaling. Padahal kan sebenarnya orang nanya jalan. Berpaling. Iya. Kan maksudnya dia kan berpikir sesingkat itu, sesingkat dan sesimpel itu, bahwa ketika kamu ngobrol sama cowok, aku pikir kamu tertarik sama laki-laki lain, misalkan gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Nah, itu tuh perlu loh dibantu untuk mengkomunikasikan perasaan-perasaan itu. Emang ketika kamu lihat aku ngobrol sama cowok lain, apa sih yang kamu pikirin? Apa sih yang kamu rasain gitu loh. Jadi dibantu untuk mengenali perasaan-perasaannya gitu. Ya, kita juga ngebantu jadinya ya. Iya, jadi sama-sama terbuka kan satu sama lain akhirnya. Soalnya kalau yang satunya posesif, yang satunya juga defensif, ya gitu aja jadinya. Ya gitu aja jalurnya. Ya kalau kamu mau sesuatu yang berubah, ya dikomunikasikan. Betul. Gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain gitu. Ya mungkin itu, siapa tahu dia mau jujur. Iya, kalau aku ngelihat kamu sama dia tuh aku jadi ngerasa
nggak pede aja, soalnya aku ngerasa dia lebih oke daripada Iya. aku. Saat kamu ngelihat nilai positif dia lebih banyak daripada aku bakal mikir kamu lebih milih dia gitu. Betul. Padahal kan tidak. Tidak. Padahal kan cinta itu tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 ya kan. Betul. Banyak hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor. Mungkin dia lebih kaya. Iya. Iya. Atau lebih ganteng Betul, gitu ya. dari keluarga sultan. Bener lah gitu, bener. Iya, Jadi nggak punya- bisa diganggu gugat. Benar, saldonya lebih banyak, ya kan. Rumahnya tingkat 7 tapi ke bawah misalnya. Wow. Iya kan. Wow. Banyak hal lain yang Betul. itu kan. Tapi nggak masalah, mungkin masalah perasaan. Masalah perasaan itu kan agak susah dijelasin juga ya Iya. sebenarnya. Kenapa sih kamu suka sama dia? Kan itu random gitu, Betul. banyak faktor yang terjadi gitu. Bukan karena dia lebih oke apa lebih gimana aja Iya. gitu. Ya percayalah, saat pertama kali pasangan kamu menyatakan perasaannya, kalau dia bilang sayang sama kamu, ya itulah perasaan yang sama saat ini gitu. Jadi jangan keburu takut ini tuh apa segala macam gitu ya. Kalau emang takut, jadi komunikasikan. Iya, dikomunikasikan dan terus membangun kepercayaan nih. Itu sih yang sulit untuk percaya Iya, gitu. iya. Percayalah, kita nyanyi lagi. Iya. Oh, berarti itu ya, sebenarnya sih jalan keluarnya simpel, komunikasi. Betul. Tapi kalau dijalanin tidak sesimpel. Betul sekali. Tidak Tidak seklise sesimpel itu ya. ya. Iya, Tidak sesimpel iya. seperti kita ngomong hari ini Iya, betul. gitu ya. Nah, tapi untuk sebagai penutup sedikit, sebenarnya bisa dirubah apa tidak itu aja. Bisa dirubah. Pola itu bisa dirubah ketika misalkan nih si pelaku ini disadarkan bahwa kamu perilakunya seperti ini, mungkin akan terjadi proses dalam dirinya gitu. Jadi akan dibantu mengenali kenapa ya aku posesif banget sama dia. Oh, aku takut kehilangan dia. Oh, dia tuh begitu seberharganya loh buat aku gitu. Nah, itu akan menjadi lebih ketika dikomunikasikan, ketika dua belah pihak sudah lebih sama-sama bisa terbuka satu sama lain, mungkin akan terjadi hubungan yang romantis, yang Oh, menyenangkan Iya, gitu. sebab bilang, iya, aku tuh takut kehilangan kamu karena kamu tuh terlalu berharga buat aku. Sebab tuh pasti langsung, bisa aja mat. Iya. Ya, sama tahu. Bener, Berarti, sama tahu. berarti sangat bisa dirubah ya. Bisa dirubah asalkan asal mau berkomunikasi. betul, terbuka satu sama lain, menyadari apa yang terjadi dalam diri masing-masing Nah, gitu. Dan itu. itu bukan proses yang mudah ya. Nah, tapi bisa. Bisa, bukan tidak bisa tapi Iya. bisa, tapi prosesnya akan lebih Memang sulit, betul, tapi banyak lah. bukan berarti tidak bisa. Iya. Gitu. Nah, itu dari sisi psikologinya. Tapi kita ngomongin sekarang dari heart to heart aja bisa. Woi, Asik. Lebih dalam lagi. Punya pengalaman tentang posesif nggak? Kalau dari Kak Nana? punya pengalaman. Wah. Sampai sebaju-baju tuh dikomentarin, baiknya begini, begitu. Nah, gitu. Ini kamu lebih baik kalau jalan sama aku pakai daster warna hijau gitu. Apa gimana? Udah kayak itu loh, fashion apa sih yang polis gitu loh. Jadi kayak polisinya pacarannya fashion. Ivan Gunawan. Mungkin. Gitu. Oh, sempat. Iya, pernah. Diatur sampai segitunya. Sampai segitunya. Maksudnya diatur secara Mungkin tujuannya baik ya, agar penampilannya performance-nya bagus gitu. Anda plus Monica. Emang mau show ya gitu. Iya. Iya. Ya, sebenarnya semuanya gitu. Pasti rata-rata Ya, pembenarannya gitu. Nah, Ini gitu. salah satu pembenaran nih gitu. Sebenarnya niatnya baik. Cuman kok sering ya, Nah. kok sampai detail-detail itu nih Betul. gitu. Iya. Sempat akhirnya menanyakan gitu, kenapa gitu. Enggak kan, biar akhirnya tahu bahwa memang dia memang orang yang memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah gitu. Jadi terbawalah, jadinya ingin memberi perhatiannya dalam bentuk seperti itu. Oh, gitu. itu yang disebut proyeksi juga nggak? Proyeksi. Proyeksi Ya. ya, benar gitu. Jadi dia ingin membuat pasangannya seperti apa yang dia biasa lakukan gitu. Karena kan dia biasa tuh kayak gitu. Akhirnya kayak terbawa nih ke pasangannya gitu. Jadi ingin membuat bahwa nih kamu ini lebih cocok ini deh, ini lebih bagus ini deh gitu. Tapi bukan berarti itu hal negatif juga ya. Enggak, Misalnya dia tidak mengganggu pasangannya, kan tadi kata kuncinya tadi sampai Betul, mengganggu sampai dan berlebihan. mengganggu. Misalnya dia tidak merasa berlebihan dan itu malah membantu, it's okay berarti. It's okay, betul. Tapi kadang jadi berlebihan gitu. Kan waktu saat itu kan Nana ngerasa berlebihan. bahwa oh nih kok kayak udah di level yang berlebihan nih gitu. Kok kayaknya aku nggak perlu dikomentari sebegitunya nih gitu. Masa aku disuruh pakai baju Rama Epama? Oh, Wah. buru. Ya, Wah. agak lebar ya. Bener, Iya. agak sulit juga nih Iya. geraknya kan kalau kayak begitu ya. Agak sulit memang itu. Oh, tapi itu. Mm-mm. Pernah juga berarti. Pernah mengalami itu gitu. Tapi udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Ya, bagus. Gitu. Ya, kita doakan yang terbaik lah. Iya. Kalau aku sendiri sih aku juga ada. Dan kebetulan saya pelakunya.
Oh, saya korbannya, Anda pelakunya. Wah. Dan tapi aku juga menyadari, sebenarnya aku nggak pernah merasa aku sebagai orang yang posesif ya. Cuma aku malah bilang kalau aku punya sama pacarku, aku bilang aku tuh nggak mau ngelarang-ngelarang kamu. Aku nganggap tuh aku bukan siapa-siapa gitu. Aku cuma orang yang care dan perhatian sama kamu aja. Aku kasih tahu pendapatku kayak gimana, ya udah jalanin semaunya kamu. Ya kita udah sama-sama gede ya kan. Sudah punya pemikiran masing-masing, kamu tahu lah jalannya kayak gimana. Cuma saran gue kayak begini. Cuma makin lama kita kadang-kadang juga nggak sadar kan, ternyata perhatian kita terlalu berlebihan. Kadang kita tuh saking perhatiannya merasa perasaan kita tuh tidak memiliki value sebelum dia ketemu kita gitu. Oh iya. Kayak bener. dia tuh baru punya kehidupan setelah dia ketemu kita, padahal kan enggak ya. Enggak, dia benar. punya kebiasaan-kebiasaan dan kehidupan yang dulu Iya. dia jalani sebelum kehidupan kita. Anda siapa? Benar, sekali Ngatur-ngatur. lagi Anda siapa ya? Nah waktu itu, jadi kan waktu itu saya waktu itu masih kuliah di sebuah universitas swasta di Jogja lah ya. Baik. Gitu. Habis itu dia kebetulan tinggalnya di luar kota. Wah, Gitu. Jadi sulit nih. Iya, jadi dia punya rumah di sini juga, tapi sering ke rumah orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya ada liburan panjang dia pulang. Gitu. Nah kebiasaannya adalah biasanya karena dia pulang naik kereta, saya jemput di stasiun. Aku jemputnya di stasiun. Gitu kan, berarti cowok gitu kan, nganterin, jemput biasa dong. Kita memperhatikan bahwa saya ada gunanya. Bener. Tapi kadang-kadang itu juga yang bumerang buat kita ya. Mau saking ngeliatin, ini loh aku ada gunanya buat kamu, tapi ternyata berlebihan juga. Sampai pada suatu hari kayaknya dia juga udah mulai enek. Kayaknya udah mulai kepikiran, kayaknya nih terlalu berlebihan deh. Terus aku bilang, mau aku jemput gak besok? Pertanyaan sangat sederhana ya kan. Iya. Seharusnya jawabannya simpel juga, yes or no question aja nih. Iya bener. Nggak usah deh, aku sendiri aja nggak apa-apa gitu. Oh nggak apa sama aku aja gitu. Ntar aku jemput. Gitu. Terus lo udah nggak apa-apa, aku sendiri aja. Sampai dia tanya, kamu sebenarnya mau jemput aku itu karena emang kangen apa sange? Bukan, maksudnya emang tipis, bedanya memang tipis. Tapi bukan itu. Padahal ceritanya lagi serius nih. Dia nanya, kamu mau jemput aku itu karena emang kangen apa kamu nggak mau ngerepotin aku, bilang gitu. Atau biar aku nggak repot, bilang gitu. Kalau alasannya cuma biar gara-gara aku biar nggak repot pulangnya, aku bisa sendiri kok gitu. Gitu. Jadi aku kira aku sayang sama dia, ternyata aku nggak ngasih value ke dia gitu. Aku ngerasa dia nggak bisa jalan sendiri tanpa aku. Gitu. Terus aku baru nyadar, oh iya ternyata ini tuh bukan rasa sayang tapi egois aja. Gitu. Itu juga kurasakan sih. Jadi kayak aku emang anak kecil ya, gitu. Sampai segala itunya tuh detailkan gitu. Tuh jadi kayak, iya. Ada awal-awal tuh menyenangkan loh diperhatikan seperti itu, seperti yang kamu lakukan ke pacarmu tuh kayak, oh seneng ya diperhatiin, diantar jemput. Tapi lama-lama kayak, hey, aku udah gede loh, gitu. Aku punya ruang gerakku sendiri loh. Aku tuh mau loh mandiri dan segala macam gitu loh. Jadi kayak ngerasa jadi lebih ke anak-anak sih gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Bukan berarti jelek, tapi perlu ada batasan lagi. Makanya kita perlu ingat nih bahwa pasangan kita tuh juga punya privasinya sendiri loh, punya ruang geraknya sendiri loh, gitu. Punya value-nya sendiri itu tadi, gitu. Seperti lagunya Tulus ya. Gimana tuh? Beri aku kesempatan. Apa ya judulnya, Bas? Judulnya apa ya, guys? Saya lupa. Ruang kecil apa ruang sendiri gitu. Adalah pokoknya. Ngasih referensi tapi nggak tahu sendiri ya. Tapi itu tuh. Tapi memang lagunya Tulus tuh unik-unik sih memang sih. Betul. Dia memberikan sudut pandang hubungan berpasangan yang tidak umum aja. Iya benar. Dibahasakan tidak umum. Sebenarnya mungkin maksudnya begini nih. Iya, gitu. Iya. Terus ada judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Mau gimana gitu, Mas Tulus? Mohon maaf ya. Pas mau putus bilang hati-hati di jalan. Dikata kita rambu lalu lintas kayaknya. Gitu. Tapi emang unik lagu-lagu. Betul. Ya semua kita memang ternyata punya pengalaman tersendiri tentang masalah posesif ini ya. Meski maupun kita jadi korbannya atau kita malah jadi pelakunya. Yang ternyata kita tidak sadar seperti pengalaman aku tadi. Kita kira kita menyayangi tapi ternyata kita berusaha untuk menguasai. Iya. Gitu. Sebenarnya kuncinya adalah jangan terlalu banget lah. Sesuai kadarnya aja. Tetap sadar diri lah gitu. Oh ini udah terlalu lewat nih, terlalu lewat batasnya. Gitu tuh teman-teman. Nah, sekarang tadi kita banyak bahas tentang posesif. Sekarang kita masuk di sebuah segmen namanya Surat Cinta. Coba mana surat cinta dilepar? Ya, waduh, agak jauh ya. Ya, ini mohon maaf, ini ala kadarnya. Amplopnya amplop kantor ya.
Ya, yang biasanya isinya surat SP. Ya, ini jadi di segmen surat cinta ini kita bakal bacain beberapa pertanyaan dan pertanyaannya ini agak random ya. Jadi nggak harus sesuai dengan tema hari ini. Jadi kita bakal bacain pertanyaan seputar masalah percintaan. Yang apapun itu. Tapi mungkin ini ada beberapa juga, ada yang sama juga. Maksudnya ada yang berhubungan dengan masalah posesif juga, ada yang enggak juga. Jadi buat teman-teman misalnya ada punya pertanyaan apapun, ya kan, serandom-randomnya pertanyaan tentang relationship, silakan drop komen di bawah. Nanti bakal kita pilih-pilihin pertanyaannya, bakal kita jawab di episode selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang keren-keren, kita bakal jadiin satu episode sendiri. Misalnya aku diselingkuhin nih. Nah, misalnya kita merasa kayaknya nih bagus sih buat dibahas, nanti kita bikin satu episode sendiri tentang perselingkuhan. Nah, seru, bisa seru tuh. Oke, ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita lihat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan diambil dari akun YouTube saya ya, gitu. Jadi ini ada sekalian promosi ini ceritanya. Iya. Adalah akun YouTube saya namanya Bedtime Stories. Oke. Itu bisa dicek juga dan itu juga membahas tentang percintaan. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk tapi belum bisa aku jawab satu-satu. Nah, kebetulan sekarang saya sudah didampingi sama kakak psikolog yang jawabannya pasti lebih benar daripada saya dong, ya kan? Kadang-kadang suka gitu nanyanya, "Kak, menurut kakak gimana nih aku gini-gini?" Aduh, saya cuma bisa jawabnya menurut pengalaman saya aja nih, ya kan? Kalau sekarang udah ada psikolog bisa dijawab dari sisi psikologi. Jadi seenggaknya lebih bagus seperti jawabannya ya. Ini pertanyaan pertama dari M. Zaki Irawan Wicaksono. Nah, dari fotonya yang mana nih? Bertiga nih orangnya nih. Nah, kayaknya yang tengah kayaknya nih. Nah, pertanyaannya dia itu sebenarnya sederhana. Wajar nggak sih cemburu, bro? Wajar nggak sih cemburu? Nah, tujuan cemburu tuh apa sih? Ada tujuannya nggak cemburu tuh? Atau dia hanya perasaan dia tiba-tiba muncul gitu? Pernah nggak ngalamin cemburu? Balik nanya lagi nih. Pernah tentunya, pernah banget sih tentunya. Cuma ya itu kadang-kadang kita juga nggak bisa ngebedain ya nih cemburunya. Makanya istilahnya cemburu buta ya kan? Kita cemburu tapi sambil merem, tidak dong? Enggak dong. Iya, kita cemburunya tanpa alasan yang rasional lah. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Apakah boleh cemburu gitu? Wajar nggak? Wajar nggak sih? Wajar nggaknya? Cemburu itu kan tanda cinta ya, tanda sayang. Asik. Biasanya gitu sih pembenarannya. Pembenarannya. Gitu ya. Aku tuh cemburu gitu, wajar nggak sih? Tergantung nih yang dicemburuin apa gitu. Masa cemburu sama anak kecil misalkan gitu ya, atau cemburu sama anjingnya, dia punya peliharaan gitu, terus dia cemburu sama peliharaannya gitu. Jadi kadar cemburu ini seberapa dulu nih gitu. Dan apa ada ininya nggak, ada subjeknya nggak yang dicemburuin, atau hanya sekedar dia nggak ngapa-ngapain, atau misalkan dia nonton BTS katakan gitu ya, cemburu sama BTS gitu kan. Ada nih kan cewek-cewek lagi banyak nih. Wajar enggaknya tergantung porsinya ya. Itu kadang perlu nih cemburu buat bumbu-bumbu cinta. Asik. Supaya kayak wah ternyata aku dicintai nih gitu kan. Jadi seneng ya kalau dicemburui ya. Tapi kan tergantung nih apakah cemburu ini akan berdampak pada berantem dan segala macam. Wah, nah itu perlu diwaspadai teman-teman. Iya, berantem juga bumbu juga sih. Bener, tapi kan ya enggak jotok-jotok juga dong. Ya, bumbunya gitu. Pindah ke muka Anda. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah yaitu kayak posesif tadi ya. Bener. Kalau sampai itu berlebihan dan alasan tidak rasional dan itu mengganggu, berarti sudah tidak wajar. Apalagi sampai tidak bisa tidur karena cemburu. Waduh. Cemburu sama pacar orang lagi ya. Ribet Anda. Udah, segitu aja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bakal kita jawabnya singkat-singkat dulu aja. Kalau ada yang menarik baru nanti kita jadiin satu episode sendiri. Pertanyaan kedua, ini juga lumayan agak lucu nih, dari Mas Dimas Aditya. Gokil kumisnya nih. Kalau cewek visi video call maksudnya. Video call. Kalau cewek video call dengan teman sendiri wajar nggak? Dan ditanya bahas apa aja, nggak ada apa-apa jawabnya. Gimana tanggapan lu, bro? Nah. Jadi gimana dia ceweknya video call sama temennya gitu. Ya. Terus ditanyain lagi bahas apa? Nggak ada bahas apa-apa gitu. Kok. Ini visinya untung visi saja, tidak pakai VCS ya. Karena tahu VCS nggak? Video call suka-suka. Gitu. Jadi video call mau sambil duduk, tiduran, ya kan, sambil bobo-boboan denger napas satu dengan yang lain itu. Maaf. Video call suka-suka. Oke, saya kurang paham. Ilmu baru nih buat saya nih. Tapi sebelum dijawab, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga. Iya. Ini dari Fauzan Ardika.
Kalau cewek gua VC-an sama temen gua yang baru gua ajak kenalan secara diam-diam, tanggapan lu apa bro? Agak susah ini SPOK-nya ya. Gimana tuh? Kalau gua VC-an sama teman temen. gua yang baru gua ajak kenalan secara diam-diam, tanggapan lu apa bro? Bingung kan? Iya bener. Dia VC-an sama temen yang baru dikenal. Dia baru kenal orang nih, terus VC-an Iya. gitu. Setelah saya telaah sedikit kak, maksudnya Iya. itu gini. Misalnya kalau pacar aku video callan secara diam-diam Dengan orang oke. dengan teman aku yang Aha. aku baru banget kenalin sama dia, Oke. nah itu gimana? Oke. Yang lucunya langsung ada yang ngejawab di bawahnya. Lu larang dari sekarang bang, lama-lama suka tuh, santai. Pacar orang, nggak usah Bener, nggak usah ikut ngurus-ngurusin. campur, Iya, bener. urusan rumah tangga Nah, orang gitu. Oke, ini sama-sama kontennya sama tapi cara jawabnya beda. Oh gitu. Nah, ini mau dibacain lagi lanjutannya Udah itu aja. Udah. Gitu. Kalau yang pertama gitu, kalau dia video callnya sama temen nih, temennya temen cewek ya tadi ya, pacarnya video call sama temennya gitu. Kan? Iya, yang bertanya ini cowok. Yang cowok oke. Jadi gini, nggak semua hal harus kalian tahu sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi kan pasangan tetap punya privasinya masing-masing. Berarti nggak apa-apa gitu kak? Nggak apa-apa saat Video video sama temen, tapi jangan yang beda jenis ya. Ini beda jenis apa? Beda jenis maksudnya? Kok kayak ngomongin teman apa? cowoknya dia. Oh temen cowoknya dia. Iya. Aku pikir temen sama cewek gitu. Jadi Oh, dia video ini callan sama teman cowok. Oh ini berarti sama-sama beda jenis kelamin nih. Iya. Coba ditanyain pelan-pelan. Tujuannya apa? Video callnya berapa lama? Tapi tadi udah dibilang nggak apa-apa Nggak. katanya. Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Iya nggak ada apa-apa katanya gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Coba buka kancing 3 doang kok katanya. Oh gitu. Bukan. Nah gitu gimana dong kalau kita komunikasinya kayak gitu? Pendekatannya smooth dong, jangan langsung kamu, wah gitu kan. Ada nih cara-cara, wah jadi malah ngasih tips ya. Cara-cara untuk pendekatannya lebih halus. Jadi kalau kalian nanyanya, biasanya nih kalau tersangka tuh ya kalau ditanya, kamu maling ya? Enggak, gitu kan. Jawabnya enggak. Kamu tadi kira-kira ngobrolin tentang seputar apa nih? Misalkan enggak ada. Oh gitu. Biasa tuh kan kita ngobrolin ini ya. Tadi kamu ngobrolin ini enggak sama? Enggak sih, kayak ngobrolin soal ini nih gitu. Jadi secara nggak langsung. Begitu gitu, caranya. Jadi jangan langsung ditembak. Kamu ngobrolin apa? Enggak ada. Gitu. Biasa kan mental maling itu kan biasanya jawabannya enggak ya. Tapi kayak pernah nggak sih kepikiran untuk ngambil ini? Kan gitu nih kalau maling. Ada sih, pernah kepikiran sih. Jadi gitu, semut ya, semut bukan tuh. semut kecil. Berarti sebenarnya kalau dari kalian bisa ditolerir gak tuh kalau kayak gitu-gitu? Tergantung ya tujuannya apa. Jadi aku nggak bisa bilang boleh enggak nih. Jadi balik lagi ke kalian. Apakah kalian bisa menanyakannya dengan baik atau memang kalau ternyata terjadi something di balik itu ya ikhlaskan saja. Iya. Yang penting balik lagi komunikasikan. Benar, dikomunikasikan. Jangan langsung nodong nih gitu. Biasanya kan nggak nyaman ya. Ibaratnya kita aja ditodong nggak nyaman ya, apalagi pasangan kita gitu kok kayak dicurigai banget nih. Atau malah jangan-jangan mereka video call bahas kamu. Gitu kan kita juga nggak tahu. Nah, Gitu. itu dia ya. Jangan negative thinking terus pokoknya. Gitu. Jawab tuh. Boleh Iya. negative thinking tapi perlu ada faktanya gitu. Gitu ya teman-teman. Tadi siapa namanya Dimas Aditya sama siapa tadi tuh? Yang suka VC-VC-an udah yang penting dikomunikasikan saja. Dan tahu batasan-batasannya ya, bukan berarti nggak boleh temenan nih yang cewek nggak boleh nggak boleh punya teman cowok, tapi boleh asalkan batasannya dan kalian harus mesepakati satu sama lain seberapa sih batasannya, apakah video call itu termasuk batasannya gitu. Kalau enggak disampaikan boleh kamu punya teman tapi jangan sampai video call gitu dong gitu. Sampai mana batas kamu nyamannya lah gitu. Betul. Misalnya nggak sama batas nyamannya ya sudah. Ya sudah. Gitu. Boleh pilih jalan lain lah. Hati-hati di jalan mungkin. Nah, balik lagi ke tulus. Gitu. Ya udah jadi hati-hati di jalan kan Nana nanti pulangnya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat episode ini. Kita banyak banget tadi udah ngomongin masalah posesif dan yang lain-lainnya. Buat teman-teman misalnya ada pertanyaan apapun tentang moralitas pencintaan, kita siap. Betul. Ya kan karena kita berdua ini adalah vaksin. Fakar cinta. Waduh. Yang akan memberikan solusi-solusi terbaik untuk Anda. Ya kan ini bermutu jawabannya sudah pasti ya kan karena psikolog soalnya ya kan. Kalau saya kan host aja. Kalau jawabannya salah salahin dia. Enggak. Jadi langsung drop komen aja di bawah punya pertanyaan apa aja terserah dan mungkin ada pengalaman tentang posesif juga. Langsung drop komen aja, jangan lupa like dan subscribe ya biar kita makin banyak mendapatkan uang ya kan dari YouTube
Soalnya biar bisa beli kamera, Asik. beli lampu, ya kan, bisa beli kabel mic, kebetulan agak kresek-kresek ya. Kita masih miskin. Nah, dan juga jangan lupa juga di-share ke teman-teman semua tentang konten ini. Mungkin ada yang punya permasalahan tentang posesif juga, boleh langsung di-share aja ke semuanya. Siapa tahu bisa membantu dan bisa menjernihkan pikiran yang lagi suntuk-suntuk segala macam, ya kan. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Nanti kita bakal membahas permasalahan percintaan lebih lanjut lagi, ya kan? Sampai jumpa di konten Katanya Cinta.